Dasar-dasar analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan meliputi evaluasi tentang 3 karakteristik perusahaan, yaitu likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Kreditur jangka pendek, seperti misalnya bank, sangat berkepentingan terhadap likuiditas, yaitu kemampuan peminjam untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo. Likuiditas peminjam sangat penting dalam mengevaluasi keamanan pinjaman yang diberikan. Kreditur jangka panjang, seperti misalnya pemegang obligasi, akan sangat memperhatikan tingkat likuiditas dan solvabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan atau penerbit obligasi untuk bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Kreditur jangka panjang akan mempertimbangkan berbagai hal seperti misalnya jumlah kewajiban dalam struktur model perusahaan dan kemampuannya membayar bunga. Demikian pula para pemegang saham akan sangat memperhatikan profitabilitas dan solvabilitas perusahaan. Mereka sangat berkepentingan dengan tingkat dividen dan potensi kenaikan harga saham. Kebutuhan akan analisis komparatif. Setiap pos yang dilaporkan dalam laporan keuangan penting artinya. Sebagai contoh, apabila neraca PT ABC per 31 Desember 2012 melaporkan bahwa kas berjumlah 475 juta, kita menjadi tahu bahwa perusahaan memiliki kas sejumlah tersebut pada tanggal tersebut. Akan tetapi, kita tidak tahu apakah angka tersebut mencerminkan kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan apakah kas tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan perusahaan akan kas di waktu yang akan datang. Untuk mendapatkan informasi semacam itu, kita perlu membandingkan jumlah kas yang tercantum di neraca dengan data keuangan yang lain. Perbandingan dapat dilakukan dengan data dasar atau data pembanding yang membeda-beda. Sebagai berikut. Yang pertama, basis intra perusahaan. Basis ini membandingkan suatu pos atau hubungan keuangan dalam suatu perusahaan pada suatu tahun dengan pos atau hubungan yang sama dari tahun atau tahun-tahun sebelumnya. Sebagai contoh, PT ABC membandingkan saldo kas tahun ini dengan saldo kas tahun sebelumnya untuk mengetahui apakah terjadi kenaikan atau penurunan dalam kas. PT ABC juga dapat membandingkan antara persentase kas terhadap aset lancar tahun ini dengan persentase dari tahun sebelumnya. Perbandingan intra-perusahaan berguna untuk mendeteksi perubahan dalam hubungan-hubungan keuangan dan apakah terdapat tren yang signifikan. Kedua, rata-rata industri. Dasar ini membandingkan suatu pos atau hubungan keuangan dari suatu perusahaan dengan rata-rata industri atau standar industri yang diterbitkan oleh organisasi pemeringkat keuangan. Beberapa lembaga pemeringkat terkenal di Amerika Serikat, misalnya Dun & Bradstreet, Moody, dan Standard & Poor's. Sebagai contoh, laba bersih perusahaan X yang bergerak dalam bidang industri tertentu bisa dibandingkan dengan rata-rata laba bersih dari seluruh perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama. Perbandingan dengan rata-rata industri dapat memberi informasi tentang kinerja relatif perusahaan dalam industri tertentu. Yang ketiga, basis antar perusahaan. Basis ini membandingkan suatu pos atau hubungan keuangan suatu perusahaan dengan pos atau hubungan keuangan dari satu atau beberapa perusahaan pesaing. Analis melakukan perbandingan atas dasar laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan-perusahaan. Sebagai contoh, kita dapat membandingkan total penjualan perusahaan X dengan total penjualan perusahaan Y yang merupakan pesaing utama perusahaan X. Pembandingan antara perusahaan bermanfaat dalam menentukan posisi kompetitif perusahaan. Selanjutnya adalah alat-alat analisis. Ada 3 alat analisis yang lazim dipakai, yaitu analisis horizontal, vertikal, dan rasio. Analisis horizontal digunakan terutama dalam perbandingan intra-perusahaan. Analisis vertikal digunakan baik untuk perbandingan intra-perusahaan maupun untuk antar perusahaan. Analisis rasio digunakan dalam ketiga tipe pembandingan di atas.
Analisis horizontal. Analisis horizontal atau disebut juga analisis tren adalah suatu teknik untuk mengevaluasi serangkaian data dari laporan keuangan selama suatu periode waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk menentukan kenaikan atau penurunan yang terjadi. Perubahan ini bisa dinyatakan dalam bentuk suatu jumlah tertentu atau suatu persentase. Sebagai contoh, penjualan bersih pada PT Merbabu selama 3 tahun terakhir adalah pada tahun 2011 yaitu Rp19.860. Pada tahun 2010 adalah Rp19.903 dan pada tahun 2009 adalah Rp18.781. Apabila kita berasumsi bahwa tahun 2009 adalah tahun dasar, kita dapat mengukur semua persentase kenaikan atau penurunan dari jumlah tahun dasar tersebut dengan rumus yaitu perubahan sejak tahun dasar sama dengan jumlah tahun ini dikurangi jumlah tahun dasar dibagi jumlah tahun dasar. Dari data di atas, kita dapat menentukan bahwa penjualan bersih pada PT Merbabu naik dari tahun 2009 ke tahun 2010 kira-kira sebesar 6%. 6% ini didapat dari 19.903 dikurangi 18.781 rupiah dibagi 18.781 rupiah. Demikian pula kita bisa menentukan bahwa penjualan bersih telah naik dari tahun 2009 sampai tahun 2011 sebesar kira-kira 5,7%. Sebagai alternatif, kita dapat menyatakan penjualan tahun ini sebagai persentase dari tahun dasar. Kita melakukan hal tersebut dengan membagi jumlah tahun ini dengan jumlah pada tahun dasar sebagai berikut. Tahun ini berbanding tahun dasar sama dengan jumlah tahun ini dibagi jumlah tahun dasar. Analisis untuk PT Merbabu selama periode waktu 3 tahun dengan menggunakan tahun 2009 sebagai tahun dasar adalah pada tahun 2011 adalah Rp19.860. Pada tahun 2010 adalah Rp19.903 dan pada tahun 2009 adalah Rp18.781. Yang selanjutnya neraca. Pada ilustrasi di bawah ini disajikan analisis horizontal dari neraca yang diringkas selama 2 tahun. Disajikan dalam rupiah maupun persentase. Perambahan departemen store yang memiliki aset yaitu aset lancar, aset tetap, neto, aset tak terwujud. Pada tahun 2011 1.020.000 dan pada tahun 2010 945.000. Dan kenaikan atau penurunan selama di tahun 2011 sejumlah 75.000 atau 7,9%, dan aset tetapnya 800.000 dan tahun 2010 632.500.000 dan jumlah selisihnya 167.500.000 dan persentasenya 26,5%. Dan aset tak berwujud 15.000 pada tahun 2011 dan 2010 sebesar 17.500 dan selisihnya sejumlah 2.500
dan persentasenya 14,3%. Dan total asetnya pada tahun 2011 sejumlah Rp1.835.000. Pada tahun 2010 Rp1.595.000. Dan kenaikan atau penurunan selama tahun 2011 sebesar Rp240.000 dan persentasenya sebesar 15%. Yang selanjutnya kewajiban, yaitu utang lancar, utang jangka panjang, dan utang jangka panjang. Pada tahun 2011 utang lancar sebesar Rp344.500 dan pada tahun 2010 sebesar Rp303.000. Kenaikan atau penurunan selama tahun 2011 sebesar Rp41.500.000 dan persentasenya sebesar 13,7%. Dan utang jangka panjang pada tahun 2011 Rp487.500 dan tahun 2010 Rp497. Dan kenaikan atau penurunan selama tahun 2011 sebesar 9.500, yaitu sebesar 1,9%. Yang total kewajibannya pada tahun 2011 Rp832.000 dan tahun 2010 sebesar Rp800.000. Dan kenaikan atau penurunan selama tahun 2011 sebesar Rp32.000 atau sebesar 4,0%. Selanjutnya ekuitas pemegang saham. Saham biasa dari Rp1.000 pada tahun 2011 sebesar Rp275.400.000. Yang tahun 2010 Rp270.000 dan kenaikan atau penurunan selama tahun 2011 sebesar Rp5.400 atau sebesar 2,0%. Yang selanjutnya laba ditahan pada tahun 2011 sebesar Rp727.600 dan pada tahun 2010 sebesar Rp525.000 dan selanjutnya kenaikan dan atau penurunan selama tahun 2011 sebesar Rp202.600 atau sebesar 36,6%. Yang total ekuitasnya pada tahun 2011 Rp1.003.000 dan tahun 2010 sebesar Rp795.000. Kenaikan atau penurunan selama tahun 2011 sebesar Rp208.000 atau sebesar 26,2%. Total kewajiban dan ekuitas pemegang sahamnya sebesar Rp1.835.000 pada tahun 2011 dan pada tahun 2010 Rp1.595.000. Atau kenaikan atau penurunan pada tahun 2011 sebesar Rp240.000 atau sebesar 15%. Neraca komparatif di atas menunjukkan sejumlah perubahan signifikan telah terjadi dalam struktur keuangan perusahaan Prambanan Departemen Store pada tahun 2010 dan 2011. Dalam kelompok aset tetap neto telah naik sebesar Rp167.500.000 atau sebesar 26,5%. Dalam kelompok kewajiban, utang lancar telah naik sebesar Rp41.500.000 atau sebesar 13,7%. Dalam kelompok ekuitas,
laba ditahan telah naik sebesar Rp202.600.000 atau 38,6%. Perubahan ini dapat memberi petunjuk bahwa perusahaan telah menambahkan aset-asetnya selama tahun 2011 dan mendanai ekspansi ini terutama dengan memanfaatkan laba ditahan, bukan dengan menambah utang jangka panjang. Pada ilustrasi di bawah ini disajikan suatu analisis horizontal dari dua laporan rugi laba yang telah diringkas pada perambanan Departemen Store, yaitu untuk tahun 2010 dan 2011. Analisis di atas laporan rugi ini menunjukkan adanya perubahan-perubahan sebagai berikut. Yang akibatnya laba kotor dan laba bersih telah naik secara substansial. Laba kotor naik 17,1% dan laba bersih naik 26,5%. Tren laba perambanan nampak menguntungkan. Nah, di sini perambanan Departemen Store. Penjualan pada tahun 2011 sebesar Rp2.195.000. 2010 Rp1.960.000. Dan kenaikan atau penurunan selama tahun 2011 sejumlah Rp235.000 atau 12%. Dan retur atau potongan penjualan Rp98.000 dan 2010 Rp123.000. Dan kenaikan atau penurunan selama tahun 2011 sebesar Rp25.000 dan sebesar 20,3%. Penjualan bersih pada tahun 2011 Rp2.097 dan 2010 sebesar Rp1.837. Dan kenaikan atau penurunan selama tahun 2011 sebesar Rp260.000 atau sebesar 14,2%. Dan beban pokok penjualannya pada tahun 2011 Rp1.281, pada tahun 2010 Rp1.140.000. Dan kenaikan atau penurunannya sebesar Rp141.000 atau sebesar 12,4%. Dan laba kotornya pada tahun 2011 sebesar Rp816.000 dan pada tahun 2010 Rp690.000 dan mengalami penurunan sebesar Rp119.000 atau 17,1%. Dan beban penjualannya pada tahun 2011 Rp253.000 menjadi pada 2010 Rp211.500 atau kenaikan tahun penurunan selama 2011 sebesar Rp41.500 atau sebesar 19,6%. Dan beban administrasinya pada tahun 2011 sebesar Rp104.000 dan 2010 Rp108.500 atau mengalami penurunan sebesar Rp4.500 atau 4,1%. Total beban operasi pada tahun 2011 Rp357.000 dan tahun 2010 Rp320.000 mengalami kenaikan 37.000 atau sebesar 11,6%. Laba bersih operasi sebesar Rp459.000 dan pada tahun 2010 Rp377.000 mengalami
kenaikan sebesar Rp82.000 atau 21,8%. Pendapatan dan laba-laba lain yaitu bunga dan dividen sebesar Rp9.000 pada tahun 2011 dan pada tahun 2010 sebesar Rp11.000 dan mengalami penurunan sebesar Rp2.000 atau dalam persentase 18,2%. Dan beban dan rugi lain-lain, beban bunga sebesar Rp36.000 pada tahun 2011 dan pada tahun 2010 Rp40.500 dan mengalami penurunan selama tahun 2011 sebesar Rp4.500 atau 11,1%. Laba sebelum pajak sebesar Rp432.000 pada tahun 2011 dan pada tahun 2010 sebesar Rp347.500 dan pada selama tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp84.500 atau 24,3%. Beban pajak penghasilan pada tahun 2011 Rp168.200 dan pada tahun 2010 Rp139.000 dan selama tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp29.200 atau sebesar 21,0%. Dan seterusnya ini laba bersih sebesar Rp263.000 pada tahun 2011 dan pada tahun 2010 Rp208.500 mengalami kenaikan sebesar Rp55.300 atau 26,5%. Laporan laba ditahan. Ilustrasi di bawah ini menampilkan analisis laporan laba ditahan Prambanan Department Store. Analisis secara horizontal menunjukkan bahwa laba bersih naik sebesar Rp55.300 atau 26,5%. Sedangkan dividen untuk saham biasa hanya naik sebesar Rp1.200.000 atau 2%. Kita telah melihat dalam analisis horizontal pada neraca bahwa laba ditahan akhir naik 38,6%. Seperti telah ditunjukkan di atas, perusahaan menahan bagian yang sangat signifikan dari laba bersih untuk mendanai lambanan fasilitas pabrik aset tetap. Analisis horizontal tentang perubahan dari periode ke periode relatif sederhana dan sangat bermanfaat, tapi komplikasi bisa terjadi dalam melakukan perhitungan apabila sebuah pos tidak mempunyai nilai bernilai Rp0 pada tahun dasar atau tahun sebelumnya, tetapi memiliki nilai pada tahun berikutnya. Kita tidak dapat menghitung persentase perubahan yang terjadi. Demikian pula apabila sebuah jumlah negatif tercantum pada tahun dasar atau tahun sebelumnya dapat terdapat jumlah positif pada tahun berikutnya atau sebaliknya, maka persentase perubahan tidak dapat dihitung. Contoh soal penyelesaian 9-1. Ikhtisar informasi keuangan PT Nusa Indah adalah sebagai berikut. Aset lancar pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp234 juta dan aset tetap atau neto tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp756 juta. Total aset pada tanggal 31 Desember 2012 yaitu Rp990 juta.
Pada tanggal 31 Desember 2011, aset lancar sebesar 180 juta rupiah. Aset tetap senilai 420 juta rupiah. Total aset 600 juta rupiah. Kenaikan pada tahun 2011. Aset lancar senilai 54 juta rupiah. Presentasenya 30% dari 234 juta dikurangi 180 juta rupiah dibagi 180 juta rupiah. Aset tetap atau neto senilai 336 juta rupiah. Presentasenya 80% dikali 756 juta rupiah dikurangi 420 juta rupiah dibagi 420 juta rupiah. Total aset senilai 390 juta rupiah. Presentasenya adalah 65% dikali 990 juta rupiah dikurangi 600 juta rupiah dibagi 600 juta rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.